Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Hukum Dagang pertemuan ke-6, yaitu akan membahas tentang masalah koperasi. Pengertian daripada koperasi. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi adalah badan hukum. Tadi CV Persekutuan Komanditer adalah bukan badan hukum. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang yang dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada asas kekeluargaan, merupakan sebuah gerakan ekonomi rakyat. Tetapi kalian di dalam masyarakat kenyataannya bahwa perekonomian kita itu bukan berdasar pada asas kekeluargaan, yaitu asasnya adalah kapitalis yang semata-mata untuk mencari keuntungan mutlak. Tujuan daripada didirikannya koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kenyataannya di Indonesia itu jarang lembaga koperasi yang maju pesat, karena kebanyakan orang Indonesia itu punya prinsip utang itu wajib, membayar sunnah. Maka pada saat anggotanya mempunyai utang, disuruh membayar. Kalau ditagih, jawabannya adalah tarsok. Jadi lembaga koperasi kebanyakan berkembangnya susah, mati suri. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip koperasi. Prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 yaitu Pasal 5. Koperasi melaksanakan prinsip koperasinya sebagai berikut. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka, tidak ada paksaan. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Adanya pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil. Nanti dipresentasikan berdasarkan siapa yang
lebih banyak meminjam. Kalau koperasi itu koperasi simpan pinjam, kalau koperasi serba usaha, maka siapa yang lebih banyak membeli usaha di dalam koperasi tersebut. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kalau memang anggotanya menyimpan uangnya lebih banyak, maka pada akhir tahun anggota tersebut akan mendapatkan jasa yang lebih besar dibanding dengan yang tidak menyimpan uang. Prinsipnya yaitu kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi, yaitu dengan adanya pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi. Bentuk daripada koperasi. Di dalam pasal 15 ada dua bentuk koperasi, koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Itu koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Jadi perbedaan antara koperasi primer dan koperasi sekunder. Pasal 16-nya, di situ ada jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Nanti kalian bisa dipelajari di dalam deskripsi materi. Modal daripada koperasi diatur dalam pasal 41. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi sendiri, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dari lembaga keuangan lainnya, misalnya bank, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Sisa hasil usaha. Pasal 45 mengatur tentang adanya sisa hasil usaha koperasi. Ayat 1 menyebutkan sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota, tentunya sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan mendirikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Ayat ketiganya, besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Cara pembubaran koperasi diatur dalam pasal 6. Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan
keputusan rapat dan keputusan pemerintah. Demikianlah secara singkat uraian daripada materi tentang koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.